Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan pembunuhan seorang anak bernama Nathan O'Brien dan kakek neneknya yaitu Catherine Liknes dan Alvin Liknes. Yuk mari kita simak ceritanya. Pada tanggal 29 Juni 2014, sebuah peristiwa tragis terjadi di Calgary, Alberta yang menandai salah satu kejadian paling keji dalam sejarah kota tersebut. Nathan O'Brien yang berusia 5 tahun dan kakek neneknya Catherine beserta Alvin menghilang dari rumah keluarga Liknes setelah apa yang polisi gambarkan sebagai sebuah insiden kekerasan. Lalu pertanyaannya, kemana perginya mereka dan siapa dalang di balik ini semua? Douglas Garland adalah dalang dari semua kejahatan ini. Dia memiliki masa lalu yang kompleks dan bermasalah. Jadi Douglas ini adalah saudara ipar dari putra Alvin Liknes yaitu Alan. Dan si Douglas ini memiliki riwayat aktivitas kriminal, termasuk dia pernah menjalankan laboratorium sabu di properti pedesaan keluarganya dan menggunakan identitas curian untuk menghindari penegakan hukum selama tahun 1990-an. Hubungannya nih dengan keluarga Liknes dimulai ketika Alvin memperkerjakannya untuk pekerjaan pemasangan kabel yang berkaitan dengan penemuan sebuah pompa. Nah, si Douglas merasa diremehkan ketika dia tidak diikutsertakan dalam paten atas penemuannya, sehingga Douglas merasa dendam terhadap Alvin Liknes. Secara kebetulan, keluarga Liknes baru-baru ini menjual rumah mereka dan berencana pindah ke Edmonton. Dan mereka mengadakan penjualan properti pada hari kejadian. Nathan O'Brien yang sangat dekat dengan kakek dan neneknya memilih untuk tinggal bersama mereka malam itu. Dan hal itu adalah sebuah keputusan yang sangat salah. Keesokan paginya, ibunya Nathan yang bernama Jennifer mengetahui keluarganya menghilang dan segera menghubungi pihak berwenang. Dan saat digeledah, rumah itu ditemukan sangat berantakan dengan tanda-tanda pertikaian serta kekerasan dan banyak bukti darah di mana-mana. Peringatan Amber Alert dikeluarkan untuk Nathan dan menandai dimulainya peringatan Amber terpanjang dalam sejarah Kanada. Jadi guys, Amber Alert ini adalah alat penting dalam kasus penculikan anak yang memobilisasi masyarakat dan penegak hukum. Penyidik saat itu dengan cepat fokus pada Douglas Garland sebagai tersangka. Pengawasan udara menangkap gambar yang tampak seperti mayat di propertinya Douglas. Dan pencarian lebih lanjut mengungkapkan banyak bukti yang memberatkan Douglas. Douglas telah dengan cermat meneliti cara membunuh tanpa emosi dan metode penyiksaan. Harta miliknya berisi banyak barang yang berkaitan dengan pembuangan jenazah dan bukti kejahatan yang mengerikan. Meskipun rincian lengkap pembunuhan tersebut masih belum diketahui karena Douglas selalu diam, bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Jadi kronologinya begini guys. Douglas memasuki rumah Liknes melalui pintu samping dan dia menonaktifkan router mereka untuk menghindari sensor deteksi. Douglas kemudian menyerang dan melumpuhkan para korban dan membawa mereka ke pedesaan di mana dia kemungkinan besar menyiksa dan membunuh mereka di sana. Barang bukti darah ketiga korban ditemukan di berbagai barang, antara lain gergaji besi dan pengait daging. Douglas saat itu berusaha membuang mayat-mayat itu dengan membakarnya, tetapi penyelidik menemukan pecahan tulang, gigi, dan sisa-sisa lainnya. Pada tanggal 14 Juli 2014, Douglas pun akhirnya ditangkap. Persidangannya dimulai pada tanggal 16 Januari 2017 dan berlangsung selama sebulan guys. Pada saat itu juri memutuskan dia bersalah atas ketiga tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Douglas akhirnya dijatuhi hukuman 75 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat yang secara efektif memastikan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kasus hilangnya dan pembunuhan selanjutnya terhadap Nathan O'Brien dan kakek neneknya
sangat mengejutkan dan menyemangati komunitas Calgary. Ratusan relawan berpartisipasi dalam pencarian. Acara peringatan penggalangan dana diselenggarakan untuk menghormati para korban dan mendukung keluarga O'Brien dan Lightnes. Pembunuhan Nathan O'Brien, Catherine Lightnes, dan Alvin Lightnes merupakan pengingat akan potensi kekerasan dan dampak buruknya terhadap keluarga dan komunitas. Kasus ini juga menyoroti dedikasi dan kolaborasi lembaga penegak hukum dalam memberikan keadilan kepada para korban. Sementara masyarakat terus berduka, warisan Nathan O'Brien tetap hidup melalui yayasan yang didirikan atas namanya, yang bertujuan untuk mendukung anak-anak kurang mampu dan memastikan bahwa kenangannya tidak pernah dilupakan. Ya guys, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kurang-kurang dan kesalahan pada penyebutan nama-nama korban dan tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.